Perkenalkan, nama saya Riksyona Londewi Mau, NIM 21120225, kelas E, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua aplikasi AI yang berbeda. Namun sebelum daripada itu, kita perlu mengenal apa itu arti dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI yang dikenal juga sebagai kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan data dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran atau pemrograman sebelumnya. Dengan kata lain, AI adalah cabang dari ilmu komputer yang mencoba untuk membuat mesin memiliki kemampuan untuk berpikir seperti manusia atau bahkan lebih baik daripada manusia dalam beberapa kasus. Penerapan AI sangat luas di berbagai bidang, termasuk di industri, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi. Dengan kemampuannya yang terus-menerus berkembang, AI diprediksi akan semakin banyak digunakan di masa depan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai masalah yang lebih kompleks dan membutuhkan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa saja manfaat dari AI dalam kehidupan sehari-hari? Artificial Intelligence atau AI dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan banyak manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai tugas dan pekerjaan sehari-hari, seperti otomatisasi tugas yang repetitif dan memakan waktu, seperti pengolahan data, mengelola jadwal, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan. AI dapat membantu meningkatkan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti industri, transportasi, dan keamanan cyber, dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang potensial. Manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup. AI dapat membantu peningkatan kualitas hidup melalui penerapan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Contohnya, AI dapat membantu mempercepat diagnosis penyakit, meningkatkan efektivitas terapi, membantu penyandang disabilitas, dan masih banyak lagi. Manfaat selanjutnya yaitu penghematan biaya. AI dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor seperti industri dan bisnis. Contohnya, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan manajemen inventaris yang dapat menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Manfaat selanjutnya, peningkatan pengalaman pengguna. AI dapat membantu peningkatan pengalaman pengguna dalam berbagai hal seperti layanan pelanggan, pemesanan tiket, dan masih banyak lagi. Dengan AI, pengalaman pengguna dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan membahas dua contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah asisten virtual dan yang kedua sistem deteksi kejahatan. Asisten virtual adalah program komputer yang menggunakan teknologi pengenalan suara, teks, atau input lainnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau memberikan informasi pada pengguna. Asisten virtual bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem dan dapat membantu pengguna melakukan berbagai tugas seperti menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, mengirim pesan, memutar musik, mengaktifkan perangkat rumah pintar, dan masih banyak lagi. Asisten virtual umumnya menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning
untuk mempelajari perilaku dan preferensi pengguna serta meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan respon yang lebih akurat dan bermanfaat. Beberapa asisten virtual populer saat ini adalah Siri dari Apple, Google Assistant dari Google, Alexa dari Amazon, dan Cortana dari Microsoft. Asisten virtual ini telah banyak digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone, speaker pintar, dan perangkat IoT lainnya untuk membantu pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari asisten virtual. Kelebihan yang pertama yaitu kemudahan pengguna. Asisten virtual membuat interaksi dengan perangkat digital lebih mudah dan intuitif karena pengguna dapat mengontrol perangkat menggunakan suara atau teks. Kelebihan yang kedua yaitu efisiensi. Asisten virtual dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai tugas seperti mengelola jadwal, mengirim pesan, dan melakukan pencarian internet. Kelebihan yang ketiga, personalisasi. Asisten virtual dapat diprogram untuk memahami preferensi pengguna dan memberikan respons yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelebihan yang berikutnya yaitu ketersediaan. Asisten virtual dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pengguna dapat mengakses informasi atau melakukan tugas kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelebihan berikutnya yaitu potensi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan mengambil alih tugas-tugas rutin dan sederhana, asisten virtual memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan produktif. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari asisten virtual. Yang pertama di sini yaitu kesalahan. Asisten virtual tidak selalu dapat memberikan respon yang akurat atau sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena terkadang mereka memahami konteks atau permintaan pengguna dengan salah. Kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan. Asisten virtual saat ini masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan fungsionalitasnya, terutama dalam hal pengenalan bahasa dan pemahaman konteks. Kekurangan berikutnya yaitu privasi. Penggunaan asisten virtual membutuhkan akses ke data pribadi pengguna seperti lokasi, riwayat pencarian, atau informasi kontak. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Kekurangan berikutnya yaitu ketergantungan. Asisten virtual dapat membuat pengguna terlalu bergantung pada teknologi dan kurang bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Kekurangan yang terakhir yaitu interaksi antar pengguna. Asisten virtual tidak selalu cocok untuk interaksi antar pengguna yang kompleks atau personal, karena mereka hanya dapat memberikan respon yang terbatas pada informasi yang diberikan pengguna. Selanjutnya, contoh penggunaan aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari di sini adalah sistem deteksi kejahatan. Sistem deteksi kejahatan adalah sistem yang menggunakan teknologi sensor, analisis data, dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan memberikan peringatan dini tentang kejadian yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan di suatu tempat atau wilayah. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai situasi dan lokasi seperti bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Sistem deteksi kejahatan dapat menggunakan teknologi seperti sensor gerakan, kamera pengawas, detektor logam, dan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kegiatan yang terjadi di lokasi tertentu. Kemudian teknologi analisis data dan kecerdasan buatan digunakan untuk memproses informasi yang dikumpulkan dan mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan atau berbahaya.
Sistem ini biasanya dilengkapi dengan sistem alarm atau pemberitahuan otomatis yang memberitahu petugas keamanan atau pihak berwenang jika terdeteksi potensi ancaman keamanan. Dengan sistem deteksi kejahatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan dan keselamatan di lokasi yang terpasang sistem ini. Selanjutnya di sini ada kelebihan maupun kekurangan dari sistem deteksi kejahatan ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan keamanan. Sistem deteksi kejahatan dapat membantu meningkatkan keamanan di area tertentu dengan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan memberi peringatan kepada petugas keamanan. Kelebihan yang kedua yaitu mempercepat tanggapan. Dengan memberikan peringatan dini tentang kejadian mencurigakan, sistem ini dapat membantu petugas keamanan merespon lebih cepat dan mencegah kejadian yang lebih besar. Kelebihan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Sistem deteksi kejahatan dapat meningkatkan efisiensi operasi keamanan dengan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan aktivitas mencurigakan dan memberi peringatan kepada petugas keamanan. Kelebihan yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya. Sistem deteksi kejahatan dapat membantu mengurangi biaya operasi keamanan dengan mengurangi kebutuhan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi oleh petugas keamanan. Selanjutnya, penyebaran luas. Sistem deteksi kejahatan dapat dipasang di banyak lokasi dengan biaya yang relatif murah sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Selain kelebihan, selanjutnya di sini ada kekurangan dari sistem deteksi kejahatan. Kekurangan yang pertama yaitu keterbatasan teknologi. Sistem deteksi kejahatan bergantung pada teknologi dan mesin yang digunakan, dan teknologi ini mungkin tidak selalu dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan akurat. Kekurangan selanjutnya yaitu kesalahan identifikasi. Sistem deteksi kejahatan dapat melakukan kesalahan identifikasi terhadap aktivitas yang sebenarnya tidak mencurigakan atau bahkan tidak mendeteksi aktivitas yang benar-benar mencurigakan. Selanjutnya, pelanggaran privasi. Sistem deteksi kejahatan dapat melanggar privasi individu jika teknologi pengenalan suara atau wajah ataupun biometrik digunakan tanpa persetujuan. Selanjutnya, kekurangan yang terakhir yaitu ketergantungan. Terlalu bergantung pada sistem deteksi kejahatan dapat membuat pengguna kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi sendiri potensi ancaman keamanan. Selanjutnya yaitu biaya perawatan. Sistem deteksi kejahatan memerlukan biaya untuk perawatan dan upgrade dan perbaikan. Biaya ini dapat menjadi mahal dan mengganggu operasi keamanan. Yang terakhir di sini, kesimpulan yang saya ambil dari dua aplikasi AI di atas, yaitu aplikasi AI memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Contohnya, asisten virtual dapat membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas harian seperti menjadwalkan rapat atau memeriksa cuaca. Sementara itu, sistem deteksi kejahatan dapat membantu meningkatkan keamanan di area tertentu dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan kepada petugas keamanan secara otomatis. Namun, seperti teknologi lainnya, aplikasi AI juga memiliki kekurangan dan tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, perlu ada perhatian terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi AI agar dapat mengoptimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Sekian dan terima kasih.